Oke, saatnya gue untuk mereveal ya, reveal gitu ya. Modifan yang gue lakukan, ya ini udah semuanya nih ya. Nanti kalau ada yang nggak kesebut, itu karena ada satu dua hal gitu ya, yang memang gak bisa gue jelaskan di sini gitu loh, dan mungkin itu berkaitan dengan performa gitu-gitu, karena itu racikan dari sepupu gua ya. Dan belum gua lakukan juga sih, tapi itu racikan sepupu gua dan menurut gue itu harus dihargai ya, sehingga jangan sampai yang namanya tersebar gitu ya tanpa ada usaha dari orang kedua lah, ibarat kata begitu. Oke, orang ketiga maksud gua, orang ketiga. Nah, jadi dari depan dulu, dari bagian depan ya. Untuk sok depan gua nggak ubah-ubah. Dia pasti pakai standar Yamaha ya. Begitu pula dengan spakbor sampai ke ban, velg yaitu kaki-kaki semua. Di sini di depan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Karena menurut gua kalau kalian ingin nyaman, itu shock standar itu sudah paling oke, dan harusnya shock standar itu juga lebih awet ya. Terbukti ini udah lewatin berapa lubang dengan kecepatan tinggi, tapi kemarin habis di screening juga, habis dicek juga, kaki-kakinya itu tidak ada masalah sedikit pun gitu ya. Nah, lalu kita beranjak ke atasnya, itu gue pakai spion RPD, spion lokal yang sangat solid ya. Ini gue suka sama build quality-nya, dia sangat-sangat solid, dan ini dia anti reflektif gitu, sehingga kalau ada sorotan sinar ilahi dari belakang itu lebih dapat diredam gitu ya. Nah, ini gue pakai TGP ya. Kemarin yang nebak sekbil atau apapun itu salah, ini TGP ya. TGP ini kenapa gue pilih, karena build quality-nya. Gue selalu memilih barang dari build quality yang memang terbaik gitu ya. TGP ini untuk lokal build quality-nya cukup baik ya, terbaik lah menurut gue, karena tebal ya, nggak ringkih ya, dan dia ada pelindung bautnya sehingga baut tidak karatan. Ini yang gue suka gitu. Untuk di bagian dalam, di atas bagian dalam depan ini masih standar, memang ada rencana ganti tapi masih galau, jadi gue pikir ini juga minor, bukan yang suatu hal yang major. Jadi menurut gue ya udah pakai aja dulu deh ini yang aslinya standar, sama dengan yang kirinya juga gitu. Nah, jadi ubahan setelah ini masuknya adalah ubahan add-on aja, ubahan yang tidak major gitu. Nah, tengah juga masih standar ya, masih standar, dan jok pun masih bawaan ya. Gue masih labil juga untuk mengubah-ubah jok. Lalu kita turun nih ke bawah nih, baru di sini sudah ada rombakan ya, sudah ada ubahan. Menggunakan KTC Racing Extreme ya, ini dia terbaik. Thank you sepupu gua Barok udah merekomendasikan ini, karena memang nggak salah dan nggak pernah salah. Dan menurut gua untuk budget segitu sangat-sangat di atas value-nya sendiri gitu loh. Maksudnya kualitasnya di atas harganya gitulah gitu. Ini juga saran dari sepupu gua, si Barok sendiri itu ya, si Barok juga, WRX Racing Exhaust. Ini silent racing, nanti kita preview juga suaranya gimana. Tapi performanya ini luar biasa geblek teman-teman. Sorry ini kotor ya, baru kemarin pakai. Ini bikin gue senang banget sama performa mesin motor gue sendiri, tanpa harus memberisikan atau mengganggu orang lain gitu. Dan ini juga build quality-nya bagus. Cuman kendalanya adalah dia nggak siapin bracket untuk si cover penahan panasnya gitu loh. Harusnya bisa nih pakai cover penahan panas untuk si Aerox ini. Jadi bawaannya dia ada ininya, klemnya gitu, cuman nggak dilas sama dia, jadi kita harus las sendiri. Jadi itu menurut gue suatu minus aja lah gitu ya. Knalpotnya oke, gue suka banget malah. Dan kendalanya di sini harus coak nih ya teman-teman ya, karena kalau nggak leleh. Di sini coak dikit
Tapi overall looknya bagus-bagus aja tuh, ya kan? Keren coy. Jadi enak lah dilihat gitu. Itu previewnya tadi ya, suaranya kalian nilai sendiri aja. Suaranya standar banget ketimbang R9 yang dipakai di ADV-nya Arvan. Ini pasti jauh tanpa DB killer lagi nih. Itu udah pasti jauh, tapi tenaganya ya ketimbang R9 ini kan full system juga dia pakai gitu. Ini dia cut off di torsi, tapi yang ini malah mendem. Nah makanya ini juga kenapa gue pilih WRX ini, ya kan. Pertama karena gue percaya sama sepupu gue yang lebih berpengalaman daripada gue. Dia bilang ini untuk performa ini bagus banget. Kedua ya setelah gue pakai memang betul ya, ini bagus banget sehingga gue nggak copot. Bisa aja gue abis pakai copot gitu, karena emang mungkin tidak enak gitu loh. Mending gue standarin lagi aja. Nah mungkin sekian gitu ya guys, soal modifikasi yang gue terapkan di Aerox. Sekali lagi kalau kalian ada yang nanya-nanya, bang itu apa lo kirian nggak apa gimana nggak, itu gue sorry banget gue nggak bisa share ke kalian. Dan kalaupun gue lakuin, tenang aja belum gue lakuin di saat ini gitu ya. Tapi ada rencana itu atau enggak gue nggak bisa share, karena kembali lagi kalau gue share pun itu ada pekerjaan seseorang di balik itu gitu ya. Jadi menurut gua, karena kan gua tipikal orang begini ya, ketika gua share itu gua harus informatif gitu loh, jangan sampai nggak informatif ke kalian semua gitu loh. Maksudnya, oke gua kirian nih misalnya, terus ya kiriannya gimana gitu loh, yang diganti apa aja, itu kan harus lengkap gitu ya. Cuman gua nggak bisa, jadi ya karena itu ada racikan seseorang kan di situ. Jadi ya kalian bagi yang pengen konsultasi bisa cari montir yang mungkin kalian udah kenal, bisa cari saudara kalian yang memang lebih jago, lebih expert, sehingga ya apa namanya kalian lebih menghargai juga kan gitu loh. Nah sebenarnya sih kalau dari sepupu gue sendiri sih nggak masalah, karena dia emang orangnya humble banget gitu ya. Tapi gue pribadi yang gak rela gitu loh, karena untuk sepupu gue ini tahu kan bahwa ini bagus, ini bagus, ini bagus, itu kan dia harus memiliki pengalaman dulu, dan pengalaman itu membutuhkan biaya juga gitu loh. Jadi gue memilih untuk tidak share gitu. Oke, jangan dibenci karena itu adalah hak dari setiap orang yang menceritakan sesuatu. Ada yang mau diceritakan, ada yang mau tidak. Jadi jangan dibenci. Di saling respect aja lah gitu ya. Dan semoga kalian semua bisa terinspirasi lah dari apa yang gue share, walaupun murah ya kesannya ya. Untuk total harga berapanya itu nanti gue akan share di Instagram teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang penasaran harus banget follow Instagram gue, dan nanti di situ akan ada price listnya satu persatu dari setiap apa yang gue beli, yang pastinya yang gue ceritakan gitu ya. Kalau yang tidak gue ceritakan itu beda lagi gitu ya, jadi gak bakal ada di situ. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri nanti setelah price listnya udah gue keluarin. Oke, thank you udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video gue berikutnya.